Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Rizkan Halal Jafar, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dosen profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh terkait dengan bidang saya, yaitu terapi komplementer. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa keperawatan semester 5 dengan kode mata kuliah PSN 507 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah kali ini diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini menguraikan berbagai terapi komplementer yang bisa diterapkan secara berdampingan dengan terapi medik yang dilakukan berdasarkan pendekatan budaya dan mampu bersikap profesional serta berpikir kritis dalam pengembangan ilmu kesehatan dengan memadukan konsep terapi ilmiah dan alamiah dengan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat pada seluruh tatanan pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktik mandiri keperawatan, guna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia pada seluruh aspek kehidupannya, menggunakan pendekatan budaya, serta memperhatikan tren dan isu kesehatan pada masa kini di wilayah pedesaan, perkotaan. Waktu yang diperlukan mata kuliah ini yaitu 1 semester. CPL Prodi yaitu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, menguasai konsep edukasi dan keterampilan berkomunikasi, mengetahui hasil inovasi ilmu teknologi keperawatan, mampu menganalisis hasil inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan, dan mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan dalam menjalankan peran sebagai perawat profesional. Mata kuliah kali ini memiliki CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teori holistic care dan terapi komplementer. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan teknik, prinsip, dan prosedur budaya dalam praktik keperawatan komplementer. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami aspek legal etik dan pendekatan budaya dalam praktik keperawatan komplementer. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu terkini di bidang keperawatan komplementer. Selanjutnya, merencanakan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisa data, merumuskan diagnosa, dan merencanakan intervensi keperawatan sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia dengan menyajikan beberapa pilihan solusi menggunakan terapi komplementer dalam mengatasi masalah keperawatan klien berdasarkan pertimbangan keilmuan keperawatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan rancangan pemberdayaan masyarakat baik individu, keluarga, ataupun kelompok di masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan kesehatan melalui terapi komplementer. CPMK selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap menghormati nilai budaya yang dianut dalam penerapan terapi komplementer. Selanjutnya, mampu mengkomunikasikan hasil pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, mahasiswa mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya, mampu untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri. Dan selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan prosedur tindakan komplementer yang berkembang di Indonesia seperti terapi pijat, terapi refleksi, terapi yoga, food spa, dan hipnoterapi. Proses pembelajaran mata kuliah kali ini menggunakan 3 komponen proses pembelajaran yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proses delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Muhammadiyah Manado di uniman.siakatcloud.ac.id dan presentasi interaktif yang dilakukan secara langsung secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran video interaktif. Selanjutnya, untuk interaction pada mata kuliah kali ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa
berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, refleksi, dan praktikum. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah kali ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses berupa kuis, tugas proyek individu, tugas proyek kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yaitu melalui presentasi yang interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, ataupun responsif kreatif dari mahasiswa. Adapun luaran dari mata kuliah kali ini yaitu pengabdian kepada masyarakat. Apa yang didapatkan di dalam kelas langsung diterapkan kepada masyarakat melalui Project Based Learning mahasiswa. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah kali ini ada buku referensi saya sendiri dan buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang salah satunya penelitian saya sendiri dan lainnya yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti kebaruan ilmu teknologi di bidang keperawatan. Baik, berikut merupakan video pembelajaran materi Food Spa Diabetik yang merupakan video pada pertemuan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mulai kuliah untuk materi Food Spa Diabetik. Namun sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan, silakan teman-teman mengisi absensi yang telah disediakan. Jadi buat teman-teman, silakan buka akun Siakat masing-masing untuk absensi di sistem masing-masing. Oke, silakan teman-teman buka. Jika sudah selesai mengisi absen pada kali ini, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, apakah teman-teman masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Jadi kan sebelum pertemuan ini pasti ada materi sebelumnya kan? Ada yang masih ingat? Masih. Silakan, yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke, silakan Adik Suryani. Bapak materi minggu lalu Bapak tentang yoga, di mana yoga itu suatu disiplin fisik, mental, dan spiritual yang menyatukan atau menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Baru ada jenis-jenis yoga, ada 5, di mana ada Hatha Yoga. Ya. Dia berfokus pada postur tubuh dan pernafasan yang cocok untuk pemula. Baru ada Vinaya Yoga, di mana dia itu yoga yang mengalami gerakan cepat dan dinamis. Dia cocok untuk olahraga yang aktif, yang agar dia menurunkan berat badan. Baru ada lagi Yin Yoga, di mana yoga itu santai dan lembut dan tenang. Dia cocok untuk orang yang ingin mengurangi stres, capek, dan ingin meditasi ringan. Oke, terima kasih Adek. Oke, ada lagi yang lain yang masih ingat materi sebelumnya? Silakan Wardania. Oke, baik Bapak, terima kasih. Yang saya ketahui tentang yoga itu dapat menurunkan nyeri dan kecemasan, kemudian nyeri kronis, dapat menurunkan stres dan depresi, penyakit jantung, hingga diabetes. Oke, good. Terima kasih Wardania. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan lanjut materi pada minggu ini, yaitu tentang Food Spa Diabetik. Nah, untuk Food Spa Diabetik sendiri kali ini kemampuan teman-teman, jadi kemampuan akhir pada tahap pembelajaran kali ini, yaitu teman-teman adalah untuk mahasiswa mampu melakukan tindakan Food Spa Diabetik, mengetahui standar operasional prosedur Food Spa Diabetik, dan mampu mengetahui apa sih itu Food Spa Diabetik. Nah, pertama yang akan kita pelajari minggu ini yaitu yang pertama pengertian apa sih itu Food Spa Diabetik. Jadi Food Spa Diabetik yang mestinya teman-teman, saya harapkan setelah kuliah kali ini teman-teman mampu untuk melakukan tindakan mandiri keperawatan. Karena kenapa dicantumkan materi kali ini? Karena Food Spa Diabetik itu adalah salah satu tindakan mandiri keperawatan yang masih jarang dilakukan oleh perawat itu sendiri. Selanjutnya, fisiologi. Bagaimana sih cara kerja Food Spa Diabetik itu sendiri? Cara kerjanya, tahapan-tahapannya seperti apa, kita akan bahas pada materi kali ini.
Selanjutnya teman-teman akan mengetahui manfaat keuntungan dari setiap tindakan. Jadi setiap tahapan food spa diabetik itu teman-teman akan ketahui kali ini. Selanjutnya tata laksana, bagaimana standar operasional prosedur dan siapa yang cocok untuk dilakukan tindakan food spa diabetik dan siapa yang tidak boleh kita lakukan tindakan food spa diabetik itu sendiri. Terakhir adalah kesimpulan dan diskusi di kelas. Yang pertama, kita akan masuk materi tentang food spa diabetik. Jadi food spa diabetik ini mari kita kenal terapi spa diabetik. Jadi jarang-jarang, belum pernah dapatkan materi seperti ini di kelas toh? Iya. Jadi masih jarang. Jadi beruntung teman-teman kali ini dapat materi food spa diabetik. Nah, food spa diabetik yaitu terapi menyeluruh untuk penderita DM guna mencegah apa itu? Mencegah komplikasi. Jadi biasanya orang pasien-pasien DM itu komplikasinya kebanyakan di kaki. Jadi tujuan dari food spa diabetik ini adalah untuk apa itu disebutkan? Untuk mencegah terjadi komplikasi dari food spa dari diabetes itu sendiri. Yang terdiri dari 3 tahapan. Jadi food spa diabetik ini terdiri dari 3 tahapan. Yaitu yang pertama senam kaki, yang kedua setelah senam kaki diabetik, apa yang kedua? Pembersihan kaki dan perendaman kaki, dan selanjutnya adalah untuk pijat kaki. Nah, selanjutnya tujuan dari pencegahan luka dan komplikasi arteri ini menurut penelitian Astuti tahun 2017. Jadi semua materi kali ini berdasarkan evidence base. Nah, selanjutnya mekanisme. Jadi mekanisme terjadi efek dari food spa diabetik itu sendiri ada 3 mekanisme yang terjadi atau fisiologi yang terjadi pada tubuh jika kita melakukan food spa diabetik. Yang pertama adalah apa? Pelepasan endorfin atau mengurangi nyeri dan memberikan kenyamanan. Jadi menurut teori itu jika kita diberikan tindakan food spa diabetik ada hormon endorfin yang keluar di tubuh kita. Contohnya pada saat kita dipijat. Waktu kita dipijat bagaimana perasaan kita? Lega, senang, nyaman. Sebenarnya yang membuat 3 yang teman-teman sebutkan itu adalah hormon endorfin yang keluar dari tubuh kita sehingga menyebabkan perasaan kita senang. Kalau kita lagi senang, otomatis apa yang kita pikirkan, apa yang kita stres, apa yang kita merasakan nyeri itu akan berkurang. Jadi coba teman-teman rasakan kalau lagi patah hati itu lagi dari sakit hati, itu coba untuk tertawa atau membuat orang tubuh happy, pasti DP nyeri itu akan hilang karena ada hormon endorfin. Yang kedua, fisiologinya yaitu vasodilatasi atau melancarkan pembuluh darah. Jadi selama food spa diabetik itu sendiri, biasanya kan komplikasi yang terjadi pada orang yang DP kaki diabetes atau kaki diabetes itu pembuluh darahnya mengecil sehingga menyebabkan kakinya terjadi luka. Nah, tujuan dari food spa diabetik ini sebenarnya adalah untuk kita vasodilatasi. Vasodilatasi itu memperlebar pembuluh darah sehingga menyebabkan kalau pembuluh darah lebar, sirkulasi akan berjalan dengan lancar. Sirkulasi berjalan dengan lancar di kaki, otomatis sel-sel di kaki itu akan mendapatkan oksigen dengan maksimal. Jika mendapatkan oksigen dengan maksimal, otomatis kaki itu akan mendapatkan makanan. Makanya dia tidak akan terjadi resiko luka. Karena kan kebanyakan yang terjadi komplikasi pada pasien diabetes yaitu luka. Toh? Yang ketiga untuk fisiologi dari food spa diabetik ini adalah aktivasi otot yang sehingga menyebabkan metabolisme otot itu terjadi. Karena kan dari 3 tahapan yang saya sebutkan untuk food spa diabetik, mulai dari dia senam kaki, pembersihan, dan yang terakhir adalah pemijatan. Jadi untuk yang di senam kaki itu dapat meningkatkan sirkulasi. Walaupun pembuluh darah sudah membesar, namun sirkulasinya tidak berjalan dengan baik, otomatis makanan juga tidak akan sampai di ujung. Makanya food spa diabetik ini sangat dibutuhkan untuk pasien-pasien diabetes. Nah, selanjutnya manfaat. Jadi dari tiga tindakan tadi kan, mulai dari senam, pembersihan sampai pemijatan. Kita bahas yang pertama manfaat dari senam kaki itu sendiri. Senam kaki manfaatnya adalah untuk memperlancar sirkulasi. Sudah ada penelitiannya juga. Selanjutnya untuk memperkuat otot kaki. Kan kalau di mana-mana otot yang tidak dipakai otomatis akan mengecil. Jika sering dipakai akan membesar. Selanjutnya adalah menambah fleksibilitas sendi.
Jadi paling banyak orang tua coba kita lihat, perhatikan atau kita dengar kalau dia sementara sementara sholat, rata-rata kan muslim, sementara sholat atau berjalan pasti bunyi krek-krek di sendi, karena DP pelumas di sendi itu berkurang. Fungsi dari untuk senam kaki ini untuk memperbaiki sensitivitas untuk produksi oli. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada minyak di sendi. Orang-orang tua itu selalu kalau so tua biasanya disuntikan itu dia. Teman-teman bisa searching sendiri. Nah, dan yang ketiga atau yang keempat, mencegah komplikasi. Untuk senam kaki diabetes sendiri ada standarnya. Jadi saya akan jelaskan di video kali ini untuk senam kaki diabetes. Oke, untuk senam kaki diabetes yaitu usahakan pasien itu bisa duduk tegak dan dia tidak bersandar. Jadi untuk senam kaki Gerakan 1. tidak bisa bersandar. Gerakan yang pertama yaitu gerakan kedua jari-jari kaki seperti mencakar, lalu luruskan kembali. Jadi teman-teman bisa lihat di video, dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi ada beberapa gerakan untuk senam kaki. Dan sudah banyak penelitian untuk mahasiswa keperawatan yang ini. Yang kedua, diulangi lagi 10 kali. Tumit tetap di lantai, diangkat lalu diturunkan. Selanjutnya, angkat tumit kaki lalu turunkan kembali. Ini bisa dilakukan di rumah. Mau orang tua, mau anak-anak, mau remaja, bisa dilakukan di rumah. Dilakukan sebanyak 10 kali. Itu gerakan kedua. Selanjutnya, gerakan ketiga. Nah, kalau gerakan ketiga ini, rapatkan kedua kaki. Selanjutnya, angkat kedua ujung kaki yang ada di video ini. Putar ke samping, turun ke lantai, lalu dirapatkan kembali. Jadi diangkat, angkat keluar, turun, kasih rapat kembali. Itu untuk senam kaki diabetes. Jadi untuk pasien-pasien senam kaki diabetes. Oke. Gerakan keempat. Gerakan keempat, ulangi sekali lagi. Angkat kedua tumit di belakang, putar ke belakang. Jadi keluar, diputar keluar, lalu turun ke bawah. Lalu dirapatkan. Kalau tadi yang gerakan 3 itu di ujung kaki, yang gerakan 4 di belakangnya. Yang diangkat. Angkat, kasih turun. Kita bisa ajarkan ke orang tua. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah angkat, luruskan kakinya, gerakan ke depan, maju, mundur, turun ke bawah. Oke. Diangkat secara bergantian dengan kaki yang lain. Ya, dilakukan secara bergantian dari kaki kiri, kaki kanan. Dilakukan sebanyak 10 kali. Gerakan ke-6. Gerakan ke-6 masih tetap sama, kakinya diangkat. Salah satu kaki, namun ujung jari-jari kaki diangkat ke wajah Anda, ke wajah kita. Jadi angkat ke belakang. Turunkan ke lantai. Pada saat melakukan ini, pasien jangan bersandar. Jadi tidak bersandar. Jadi usahakan cari kursi yang tidak ada sandaran supaya lebih bagus. Gerakan ke-7 untuk senam kaki diabetes. Gerakan ke-7. Gerakan sebelumnya. Ya, lakukan diangkat kakinya seperti sebelumnya, tapi kali ini kedua-dua. Diangkat ke belakang, turunkan. Kalau yang pertama, yang sebelumnya cuma satu kaki, yang kedua ini dua-dua kaki. Gerakan ke-8. Luruskan kedua kaki Anda. Angkat dan luruskan. Posisi tersebut Dan dipertahankan ke arah depan dan ke depan. Kalau tadi ke arah wajah, sekarang arah ke depan. Sebanyak 10 kali. Gerakan ke-9. Selanjutnya di gerakan ke-9 ini dan luruskan salah satu kaki untuk Anda. angkat salah satu kaki, Putar kaki Anda putar pada kaki, bagian pergelangan kaki, dan tuliskan angka 0 sampai angka 9. Menggunakan ujung kaki. Jadi dari ujung kaki angkat 1, kasih 2, sampai angka 9. Lakukan bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Oke. Dan gerakan ke-10 ini ambil koran. Jadi korannya ditaruh di di atas lantai. Kalau bukan koran, ambil kertas tapi ukuran besar. Kertas tersebut menjadi seperti bola dengan menggunakan kaki Anda. Oke, jadi kertas koran ini ditaruh pakai toran kaki atau pakai kaki kita untuk dibentuk bola. Tapi cukup kaki yang kasih gerak. Buka kembali kertas koran seperti semula. Lalu buka kertas koran seperti semula kembali. Setelah jadi bulat,
kasih buka, tapi hanya menggunakan kaki. Kan tadi di manfaat tadi di sebelumnya kan disebutkan untuk melatih otot kaki. Ini salah satu untuk melatih otot kaki untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk materi food spa diabetik. Setelah dari video tutorial senam kaki, kita lanjutkan ada 3 tindakan utama untuk untuk food spa diabetik. Senam kaki yang pertama. Yang kedua adalah rendam kaki dengan air hangat menggunakan garam spa. Jadi dia menggunakan garam spa. Fungsinya adalah yang pertama untuk membersihkan dan melembutkan kulit. Selanjutnya yang kedua itu untuk melancarkan sirkulasi. Karena kenapa? Pada saat kita rendam kaki di air hangat, otomatis kaki kita itu pembuluh darahnya akan melebar dengan air hangat. Kalau pakai air dingin, pembuluh darah akan lebih mengecil. Selanjutnya, mengurangi bengkak dan memberikan efek relaksasi. Jadi fungsi dari food spa diabetik selanjutnya untuk rendam kaki. Dan yang selanjutnya adalah kita melakukan pijat kaki atau memberikan sentuhan terapeutik. Ini yang paling disukai oleh semua orang, saya rasa ya. Karena food spa diabetik, dia tindakan terakhir adalah menggunakan SOP untuk pemijatan. Nah, fungsinya untuk mendorong aliran darah vena. Jadi, aliran darah vena itu adalah pembuluh darah balik torampe tubuh atau tubuh kita. Selanjutnya, meningkatkan aliran arteri, menambahkan nutrisi jaringan, serta mencegah komplikasi. Itu fungsi dari untuk pemijatan. Selanjutnya, tata laksana. Kalau tadi kan tiga manfaat utama. Selanjutnya tata laksananya bagaimana sih cara melakukannya bagaimana untuk food spa diabetik. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan yang tadi untuk senam kaki yang dibutuhkan itu kursi sama koran. Selanjutnya untuk perendaman, masuk fungsi perendaman atau cleansing, pembersihan itu yang dibutuhkan air hangat. Baru apa itu? Baskom, sabun, waslap. Selanjutnya ada sikat untuk kuku karena pembersihan. Ini dinamakan food spa diabetik, berarti pembersihan, masuk pembersihan. Selanjutnya minyak dan sarung tangan. Minyak untuk fungsinya untuk pemijatan. Selanjutnya kontrak waktu dan jelaskan prosedur kepada pasien yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah tata laksana senam kaki. Kalau tata laksana senam kaki yang sudah saya jelaskan di video tadi, jadi saya sudah tidak perlu jelaskan lagi. Selanjutnya adalah tata laksana untuk pembersihan kaki, langkah-langkah pembersihan kaki. Bagaimana sih kita membersihkan setelah dari senam, kita bersihkan. Ada 4 tata laksananya. Yang pertama, itu siapkan air hangat dan larutan antiseptik. Jadi di dalam food spa itu di air hangat kita harus taruh juga larutan antiseptik agar supaya si kakinya bisa bersih. Selanjutnya, rendam kaki selama 5-10 menit. Jadi 5-10 menit itu teman-teman rendam. Selanjutnya setelah rendam 5-10 menit dibersihkan dengan sabun dan waslap, dan biasanya juga dilakukan penyikatan dan bilas. Selanjutnya setelah perendaman kita lakukan pemijatan kaki. Nah, pijat kaki ini ada 4 juga. Yang pertama pemanasannya itu kita oleskan dengan minyak. Selanjutnya kita usap dengan tekanan, jadi ada tekanan yang sesuai standarnya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya untuk standar pelaksanaannya seperti apa. Selanjutnya kita sisi jari kaki dan kanan. Oke, selanjutnya peringatan. Pada saat dipijat harus teman-teman perhatikan, yang pertama adalah harus dimasas atau dipijat secara ringan, jangan terlalu kuat. Jadi jangan ikut kemauan pasien. Biasanya kan setiap orang toleransi tubuhnya berbeda-beda. Jadi jangan dipaksakan. Selanjutnya hindari area luka atau bengkak. Karena kan ini food spa diabetik untuk pasien-pasien diabetes. Jadi kita harus hindari di area ada luka. Selanjutnya lepas perhiasan pada saat kita melakukan pemijatan. Jangan pakai jam, jangan pakai gelang. Karena takutnya dapat melukai pasien. Selanjutnya adalah gunakan sarung tangan. Harus pakai handscon. Indikasi terapi, siapa-siapa saja sih yang boleh terapi, siapa-siapa saja sih yang kita bisa terapi untuk lakukan tindakan food spa diabetik. Yang pertama adalah orang pasien-pasien dengan DM tipe 2 karena fungsinya untuk pasien DM. Selanjutnya
usia lebih dari 35 tahun, dan risiko ulkus Wagner atau pengkajian luka khusus Wagner itu dia hanya di angka 0 dan 1. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk ulkus Wagner ini. Selanjutnya, kontraindikasi. Siapa sih yang tidak boleh kita lakukan terapi food spa diabetik ini? Yang pertama, orang yang sudah punya ulkus atau gangren. Jadi orang yang ada luka diabetes yang besar, kita tidak boleh lakukan food spa diabetik. Selanjutnya, orang yang gangguan neurologis berat, orang yang penurunan kesadaran, tidak boleh dilakukan pemijatan ini. Selanjutnya, orang dengan penyakit jantung yang tidak stabil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan. Nurhalisa. Baik Bapak, apakah dari materi ini sudah ada materi penelitian sebelumnya? Oke. Nah, untuk materi kali ini apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Jawabannya adalah iya. Malahan penelitiannya itu ada banyak. Mulai dari senam kaki ada penelitiannya, perendaman air hangat sudah ada penelitiannya, sama pemijatan ada penelitiannya. Nah, yang sekarang Bapak kembangkan yang masuk juga di RPS terapi komplementer ini adalah efek dari food spa diabetik ini untuk sirkulasi darah kaki pasien dan efek untuk neurologis kaki pasien. Jadi sudah ada penelitiannya, dan saya juga meneliti untuk materi kali ini. Dan hasilnya rata-rata itu ada efek. Efeknya yaitu minimal dilakukan pemijatan 2-3 kali seminggu itu akan ada efek selama 1 bulan. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya untuk materi kali ini? Oke, silakan. Sun Kalsun. Oke, baik Bapak, apakah food spa diabetik ini sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan penerapan? Oke, baik. Nah, pertanyaan bagus, Sun. Apakah food spa diabetik ini sudah ada yang melakukan? Jawabannya iya. Di praktik mandiri keperawatan, itu salah satu standar untuk di praktik mandiri keperawatan khusus perawatan luka, tindakan komplementernya adalah terapi untuk food spa diabetik. Jadi pasien-pasien dengan DM yang resiko luka besar, itu kita lakukan tindakan food spa diabetik. Karena tadi di materi juga, siapa sih yang kita akan kasih food spa diabetik? Orang-orang dengan risiko ulkus dengan nilai Wagner itu 0-1. Seperti itu. Jadi standar di perawatan luka sekarang itu minimal kasih food spa diabetik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri materi kali ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kali ini? Oke, baik. Silahkan Tiara untuk kesimpulan materi kali ini. Untuk materi kesimpulan pada hari ini itu tentang food spa diabetik. Food spa diabetik ini terapi menyeluruh untuk seluruh penderita diabetes mellitus yang gunanya untuk mencegah komplikasi. Terus di sini ada 3 tahapan. Yang pertama senam kaki, terus perendaman atau pembersihan kaki, dan pijat kaki. Terus mekanisme yang sudah Bapak jelaskan tadi itu ada jika sudah selesai dilakukan ini, yang terjadi pada tubuh itu tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi nyeri. Terus habis itu dapat memperlancar pembuluh darah dan meningkatkan metabolisme otot. Oke, good. Mantap sekali Tiara. Oke, baik. Mungkin itu saja materi hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir kali ini. Jangan lupa untuk tugas, nanti akan ada tugas atau pertemuan selanjutnya kita akan pelajari standar operasional prosedur untuk tindakan food spa diabetes kali ini. Sebelum kita tutup kelas hari ini, ada satu pantun dari gue. Asik. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa tong masuk ulang le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video pada kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe.